Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Pastor Stephen, Pak Gembala di belakang. Kami mengucapkan terima kasih. Saya sadar hari-hari ini adalah suatu kemurahan Tuhan. Kalau orang-orang benar itu senantiasa dekat kepada Tuhan, mujizat akan dinyatakan dalam hidup kita. Saya pernah khotbah di tempat ini, mungkin belum terbakar. Kapan tempo hari itu ada mungkin ada satu gedungnya yang sederhana, tapi ini luar biasa. Saya waktu masuk, waduh dahsyat ya, GPPS Jalan Belimbing mengalami perubahan dan jemaat ini semakin diberkati dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kesempatan di mana kami bisa menikmati firman Tuhan, sebab saya juga waktu tidak panjang ya, paling nggak sampai 1 jam. Yang jelas Bapak Ibu pulang diberkati dalam damai sudah ditanggung. Saudara-saudaraku, hari ini saya akan angkat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang pertama. Ya, sebenarnya ayat 3 sampai 14 panjang, tapi nanti pelan-pelan kita sama-sama menikmati dalam pembacaan firman ini. Nah, baik, sebagai dasar hukumnya, perkenalkan dulu, nama saya Pendeta Octavianus Siswanto. Ya, saya di bawah Badan Musyawarah Antar Gereja ya, ibu-ibu. Pekerjaan saya ketika ada gereja yang tidak punya izin, saya bantu ya. Gereja yang tidak PD-PD yang tidak punya izin, kami bantu untuk mengurusnya. Termasuk gereja-gereja di belakang kita itu kita bantu semuanya. Saya sadar hari ini Bapak Ibu sangat beruntung di hadapan Tuhan hari ini. Baik, kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai ke 6. Sudah ketemu semua? Baik, kita akan sama-sama membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudara-saudaraku, saya akan angkat tema firman Tuhan pada petang ini, keistimewaan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kasih jabatan tangan ke tangan kanan kiri. Bro, kita ini adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara merasa nggak hari ini kalau Bapak Ibu ini orang istimewa dari Tuhan? Betul? Orang istimewa hidupnya itu, saudaraku, jangan ngomong wah kita ini penuh berkat. Tidak. Orang istimewa itu ada banyak kelemahan, betul? Ada banyak kekurangan, ada banyak persoalan yang memimpin kita. Tapi percayalah hari ini kita senantiasa sanggup untuk cakap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu kekasih panjenengan semua tentunya akan pernah mendengar kata VIP, betul? Apa itu namanya? Very important person, ya. Ada juga limited edition. Jadi mobilnya Pak Gembala pada waktu kita beli awal-awal itu ada tulisannya limited edition, ya. Ada juga yang disebut apa? Executive class. Nah, kita itu adalah orang-orang yang sedemikian ini, yang spesial di mata Tuhan. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, jujur saya katakan, di dunia ini penuh dengan semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Tetapi ingat, semua telah dirusak oleh kuasa gelap. Semua dirusak oleh kuasa setan. Tapi Tuhan mau, ketika Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya di Bukit Golgota, Tuhan datang di dunia ini bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa seperti kita. Maka Tuhan mau kembalikan hidup kita supaya kita diberkati dalam damai sukacita Allah, supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar, dan Yesuslah sumber jawaban itu. Nah, Bapak Ibu kekasih, saudaraku yang kami muliakan, tetapi bagi kita orang-orang yang dikasihinya, tapi bagi kita orang yang spesial di mata Tuhan, bahwa
sudah dipilih ya sudah. Tetapi ingat, kita orang yang dipersiapkan untuk menikmati janji kebenaran firman Tuhan. Dunia tidak memilikinya, tetapi kita orang yang setia, yang percaya pada Tuhan, kita akan dilimpahkan di dalam segala kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu kekasih saudaraku, apa keistimewaan kita sebagai orang yang percaya dalam Kristus? Coba tanya sebelumnya. Apa bro? Apa keistimewaan kita? Oh, aku banyak utang Pak, mungkin gitu. Oh, aku banyak penderitaan, aku banyak masalah. Tapi ingat, ada 3 hal pokok penting hari ini. Bagaimana Bapak Ibu disebut orang yang istimewa di hadapan Tuhan? Saudaraku, di dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-6 tadi, ini bicara tentang pertama saudara, istimewa di hadapan Tuhan. Yang pertama, bagi kita adalah umat pilihan Allah. Saudara sadar bahwa kita ini sudah dipilih? Halo? Saudara sadar kalau hari ini kita sudah dipilih oleh Tuhan? Jujur orang yang duduk di sini itu lebih sedikit daripada orang yang di TP. Di tempat-tempat yang lain-lain itu lebih banyak, ya. Lebih ingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri, dan kamu dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Ayat 10 mengatakan, dahulu kamu bukan miliknya Tuhan, tetapi sekarang engkau menjadi miliknya Tuhan. Dahulu engkau tidak dikasih Tuhan, tapi sekarang engkau beroleh kasih kami dan dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih, ya. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa istimewa kita, bersyukurlah panjenengan semua ini adalah orang yang sudah dipilih. Setuju Bapak Ibu? Ada pujian mengatakan, kita dipilih dari segala bangsa, kan gitu ya? Kita dipilih jadi umatnya. Terus ada lagi, kita dipilih, terus dan dikuduskan, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara-saudaraku, kita dipilih oleh Allah. Itu bukan semata-mata kalau Tuhan kober, tidak. Tuhan meninggalkan tahta untuk datang ke dunia mencari orang yang berdosa seperti kita. Maka di sini dikatakan, kenapa kita ini istimewa di hadapan Tuhan? Maka di sini kita ini dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib, yang namanya dulu eklesia, betul ya Pak ya? Dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Maka di sini firman Tuhan jelas mengatakan ada kata justification, artinya kita dipanggil dari dosa menuju pembenaran yang luar biasa. Beri kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, orang yang berharga di mata Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu saudaraku yang kami muliakan hari ini, sangat banggalah, berbahagialah bahwa Tuhan Yesus mati untuk senantiasa memberikan hidup yang baru bagi kita orang yang percaya. Saudara-saudaraku, di dunia ini penuh dengan lembah air mata. Di dunia ini ada banyak penderitaan, ada banyak masalah, problem. Saya mau tanya Bapak Ibu, kasih siapa yang nggak ada penderitaan di sini? Halo, yang nggak ada masalah? Halo, Bapak Ibu? Nggak ada orang? Yang nggak ada masalah, angkat tangan. Oh, tentunya semua ada masalah kan? Tetapi Yesus berkata dalam Matius 11:28, ya, marilah datang kepadaku, hai setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Bapak Ibu, saudara panjenengan, engkau datang ke alamat yang tepat. Engkau datang dengan sumber berkat yang tepat. Dunia dan isinya tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia dan isinya tidak bisa memberikan jaminan bahwa hidupmu itu kekal. Yang adanya mudah-mudahan ya Mbak B, mudah-mudahan ya Mas ya, yang ganteng ya. Mudah-mudahan semua itu tidak pasti, mudah-mudahan itu tidak jelas. Tapi bagi orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya, tidak akan pernah ditinggal piatu oleh Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Maka di sini saudaraku, esensi yang pertama, istimewa untuk mengenal yang diberikan predikat kita daripada Tuhan, bahwa kita adalah umat pilihan.
Umat pilihan ini panjenengan yang sering kali belanja di pasar, cari sawi, cari sayuran, bayam, kangkung, itu cari lintingan, ya Bu ya. Kira-kira yang banyak yang bosok apa yang baik, mesti dipilih. Ini ulur wakil. Ini banyak penyakitnya, wis aku tak milih yang baik. Demikian Tuhan itu memanggil kita. Tuhan memberikan pembenaran, justification ini penting bagi kita. Sehingga Bapak Ibu dikasih saudara datang di tempat ini. Dulu kita orang berdosa, dulu kita ini orang rusak, dulu kita ini orang yang tidak berkenan. Tapi hari ini kita beroleh rahmat, kita beroleh sukacita, damai sejahtera lantaran kasih Tuhan yang sempurna memberi harapan bagi kita. Harapan yang Tuhan berikan bagi kita bukan harapan seperti orang jual obat, orang orasi, ya. Kalau sudah ingat ketika jadi anggota, ya sudah duduk lupa, ya lupa. Tapi Yesus tidak pernah lupa memberi jawab tepat indah pada waktunya dalam hidup kita. Selalu kalau panjenengan ada masalah, ya jangan lari kepada tetanggamu, jangan lari ke tempat lain, ya datanglah kepada sumber berkat itu. Siapa sumber berkatnya? Tuhan Yesus. Jangan pacarmu, ya jangan noni-noni atau koko-kokomu, jangan. Berserah pada Tuhan, ya berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, percaya Dia sanggup menolongku. Kan gitu ya lagunya, betul pasti. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi, bukan rekayasa. Cuma cinta ke orang dunia yang direkayasa. Tapi cinta Yesus kekal selamanya, hari ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kita bersyukur bahwa dikatakan ayat demi ayat, saudara kita dipilih karena istimewa. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Dan ayat selanjutnya, Tuhan memilih kita atas pertimbangan spesial. Kasih agape sudah diberikan bagi kita. Kata Alex Segomai, itu tindakan Tuhan memilih kita dengan pertimbangan khusus, Bapak yang saya lihat. Saya senang masa Mbak ini ketawa-ketawa. Ada terakhir. Lu emangan berdua ya. Si penting hari ini memberi harapan bagi kita. Setuju Bapak Ibu? Dan untuk itu yang jelas Tuhan itu menetapkan langkah-langkah hidup orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidak tergeletak. Persoalan orang Kristen banyak ya, tapi Tuhan memberikan jalan keluar tepat indah pada waktunya. Amin. Untuk itu dia katakan sekali lagi, Tuhan memilih kita sebagai umat pilihan, bangsa yang kudus, umat yang dipercaya, umat yang dibenarkan. Maka dari itu dia memberikan pengampunan. Status kita yang berdosa sekarang diangkat menjadi milik buat kesayangannya. Saudaraku, panjenengan kalau punya taman, dia eman-eman ya. Wah, moro-moro dicolong uang. Kira-kira kecewa enggak? Sopo yo sing nyolong mangga. Siapa yang ngambil ini buat saya apa kesayangan? Saudara-saudara, itu hanya buat ya. Saya yakin berkat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita melebihi dari yang Bapak Ibu hari ini kehendaki. Firman Tuhan katakan kalau engkau sibuk dengan perkara-perkara rohani, ya Tuhan pun akan sibuk memberkati seluruh kebutuhan panjang saya. Halo, Zelia. Makanya kalau bapak-bapak tadi yang puji ya, singer, solid, itu jadi banyaknya nggak sia-sia pasti. Amin. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, hidupnya diperhitungkan oleh Tuhan. Yang buka lawang, yang apel gereja, itu semua ada berkat. Bukan gratisan. Amin. Yesus tahu apa yang menjadi kerinduan. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama keistimewaan kita orang percaya sebab kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa kita disebut istimewa sebagai orang yang percaya pada Tuhan? Ayat yang ke-7 sampai 12 ngomong demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya. Yaitu apa, saudaraku? Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudaraku, dikatakan bahwa kita, keistimewaan yang kedua adalah kita adalah umat tebusan Allah. Saudara apa? Umat tebusan Allah. Dulu kita ini orang berdosa. Dulu kita orang yang jauh daripada kebenaran. Maka di sini yang kedua dikatakan ada penebusan darah oleh lantaran pengudusan dan penyucian daripada tubuh Kristus yang sudah dicurahkan atas segala dosa kesalahan kita. Disebut apa, saudara? Sanctification. Sanctification itu hidup kita yang dulu berdosa, lantaran Tuhan sudah mati berkorban untuk mengkuduskan, menyucikan semua dosa-dosa kita. Maka kita ini dibenarkan dalam kemurahan Tuhan. Sekarang kasih tangan kiri. Bro, kita ini sudah disucikan oleh Tuhan, sudah dikuduskan. Cok main-main dengan kuasa dosa. Betul ya? Orang yang benar, yang tetap setia mengandalkan kuasa Tuhan, itu orang yang senantiasa mendapat rahmat kemurahan dari Tuhan. Jadi saya senang ya, GTPS Jalan Limbing ini mendapatkan kemurahan oleh kasih Tuhan. Lantaran apa? Lantaran Tuhan sudah memberikan kekudusannya, menyucikan hidup kita. Persembahan anak domba yang direncanakan dari semula terhadap manusia yang berdosa seperti saya dan panjenengan semua boleh datang kepadanya. Maka di sini jelas tidak ada di dalam dunia ini yang memberikan pengharapan selain Yesus. Berkata di dalam Kisah Para Rasul 4:12 mengatakan, di kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus, sumber segala. Bapak Ibu, Mas-mas, coba pandang kanan kiri, coba. Ayu-ayu ya, ono yang punya alis separuh enggak separuh miring, ada yang lipstikan satu merah bawah, yang satu ireng di atas. Tidak ada, mau coba. Semua ini diproyeksikan bahwa kita ini tidak mau memiliki karakter yang jelek. Ya, bro, namanya siapa bro kamu bro? Saya. Berbahagia yang punya pacar seperti saya. Malam minggu kayak gini, enaknya cangkruk di TP, waduh, ya, model apa ya Pak? Tapi saya sibuk dengan perkara rohani. Dia datang untuk mencari wajah Yesus. Dia alamat tahu alamat yang pasti bahwa bersama Yesus aku dapat melakukan perubahan yang besar. Betul saya? Bahwa dengan Yesus aku dimampukan menghadapi segala tantangan di dunia ini. Maka saya sudah punya istri belum? Calon. Maka itu buka matamu lebar-lebar ya kepada calon ya, dan katakan ku pandang wajahmu dan berseru, iya tahu, pertolongan datang darimu, peganglah tanganku jangan lepaskan, kau lakukan dalam hidup. Itu nyanyian yang selayaknya dipuji kemudian Tuhan. Jangan pacar untuk kamu ngomong nyanyi ya. Saya yakin Bapak Ibu datang di tempat ini dengan berbagai pengharapan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah. Tapi ingat, kita adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang menyelesaikan masalah bersama Yesus. Itu kita bersandar kepada Yesus. Kalau panjenengan ada masalah, jangan pakai kekuatan kita. Pasti kita kecewa, betul ya? Yesus ya. Kamu namanya siapa sih? Senyum-senyum. Tambah cantik dulu ya. Saya yakin kita sadar
Betapa kasih Tuhan itu sempurna dan rancangan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Maka saudaraku, patut kita syukuri bahwa dengan persekutuan dengan Allah yang senantiasa menciptakan kehidupan kita kembali untuk memberikan satu penghormatan yang layak kepada Tuhan, bahwa tujuan penebusan Yesus agar hidup kita menjadi kemuliaan, menjadi buah sesuatu yang menyenangkan untuk hadirat Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu kekasih, berpengharapan datang kepada Tuhan, maka kita patut bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan penebusan bagi kita lewat sanctification, lewat hal yang luar biasa. Kita sudah disucikan hari ini, dan kemerdekaan itu datangnya dari pengorbanan Yesus di atas Kalvari yang senantiasa merombak akar hidup kita menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, panjenengan semua punya televisi, punya berita-berita, punya HP, semua bagus-bagus. Lihat HP dereng. Di situ ada orang jelek, ada orang ganteng, ada banyak. Kalau mau pesen makanan apa-apa gampang lewat aplikasi dan lain-lain. Tapi ini, saudara, ada hal yang penting bagi kita. Orang Kristen tentunya kita dianggap untuk supaya hidup kita ini benar-benar memiliki kapasitas yang cinta benar-benar akan Tuhan. Betul ya? Maka di sini saya katakan, marilah kita datang kepada hal yang positif, bahwa Tuhan mau hidup kita ketika kita menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan, benar-benarlah menjadi orang yang sungguh-sungguh datang di dalam pengharapan ilahi. Saudara-saudaraku, dunia ini kalau panjenengan lihat mau pergantian presiden, ya, banyak aja masalah di mana-mana, ya. Banyak sukaran, banyak stagnan ekonomi yang gak jelas. Tapi ingatlah, Yesus berjanji bukan seperti memberikan janji pada dunia ini. Tuhan akan pasti menyertai orang-orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, saya yakin, ketahuilah Tuhan sendiri yang memproyeksikan kehidupan kita. Dan kalau Bapak Ibu hari ini datang bisa berbakti di tempat ini, itu adalah anugerah terbesar di dalam setiap perkara. Mungkin ada banyak orang mengatakan, kenapa sih? Ayo kita persekutuan. Sorry, aku ini ada acara, apalagi malam minggu ini. Tapi saya bersyukur, ya, anak-anak kaum muda, anak dewasa muda, GDPS Jalan Belimbing akan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Prioritas utama diberikan pada Tuhan. Itu di mana kita dapat mengendalikan kehidupan kita. Hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Daripada nyala sumber kekuatan yang gunung batu kota penteku, dan aku tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Itu pengharapan Daud pada waktu mengalami kesesakan. Tapi saya bersyukur, kiranya gereja di tempat ini akan ada banyak jiwa bertambah hari bertambah banyak. Si anak muda dibawa di dalam aura kasih Kristus, bukan dibawa ke tempat-tempat yang tidak benar-benar, tetapi Yesuslah pengharapan. Kamu muda GBPS Jalan Belimbing di tempat ini. Haleluya. Ada sukacita. Tadi dikatakan istimewa yang pertama kita dipilih. Istimewa kedua apa? Kita dikuduskan. Dikuduskan, kita disucikan. Sebab itu pengharapan yang Tuhan terima, Yesus yang sudah ditawarkan bagi kita tidak pernah mengecewakan, ya Mas Steve ya. Tuhan ini sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikir, dan pertolongan Tuhan ya tepat indah pada waktunya. Haleluya. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan yang yang ketiga, di dalam ayat yang ke-13 lompat dan sampai 14 demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan, saudaraku, dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14 penting. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku, yang ketiga, kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya.
Kita adalah umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami pemulihan. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, pada waktu Bapak Ibu dibaptis, itu adalah legalitas kita untuk menerima keselamatan. Bapak Pendeta waktu baptis, Tuhan ada satu jiwa yang datang kepadamu, dan hari ini ku catat, ku kenalkan kepadamu, ku tuliskan namanya, tercatat di dalam kerajaan surga. Kan gitu ya? Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus aku baptis. Itu namanya legalitas kita. Itu adalah jalan pertobatan kita. Dan saat itu Bapak Ibu, ketika engkau menyebut nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatmu, semua hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Yesus sudah ada di dalam hidupmu. Beri kemuliaan. Jadi artinya kita dimuliakan. Ada kata glorification. Glorification itu kita dapat kemuliaan ketika Roh Kudus itu sudah menyatu dalam hidup kita. Hidupmu yang lama itu telah berlalu, dan sekarang yang baru aku hidup bersama Yesus. Mungkin lama mengatakan, hidupku bukan aku lagi, kan gitu, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Maka dari itu, Bapak Ibu kekasih saudara, tidak boleh khawatir lagi, tidak boleh kecewa lagi. Gak gereja-gereja gak pakai, gak nengkene tok ana gereja, ning kono gereja api-api tambah. Saudaraku, ketika mau mengalami masalah, biarlah masalah itu mendewasakan hidupmu. Ketika mau mengalami jalan buntu, jangan salahkan gereja, jangan salahkan tetanggamu, jangan salahkan pendetamu, jangan salahkan pelayanmu, majelis yang lain. Oh, majelis manusia jemaat jelmaan iblis. Karena dengan doa kau kalahkan musuhmu. Dengan doa kalahkan khawatirmu. Dengan doa kalahkan apapun yang kau miliki hari ini. Datang pada Yesus, sebab tempat berlindung kita hanya Yesus, sumber keselamatan. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kau mel Tuhan Yesus nanti pasti berkati, kau pasti kaya kamu. Oh, no. Buktinya banyak orang Kristen yang kiri banyak, betul? Yang miskin banyak. Maka kalau Bapak Ibu kepingin berhasil, ayo pertama kerja keras, amin. Yang kedua jangan malas. Yang ketiga, ayo berikan ekspektasi, talentamu kau kembangkan, dan gereja ini akan diberkati dalam nama sukacita. Jangan kita bersandar bersembunyi dengan, oh ya malah Yesus, gue diberkati, jangan. Salah. Maka di sini kita sebagai orang istimewa dikatakan pemulihan merupakan penghapusan dosa yang terakhir oleh Allah dari setiap orang kudus yang diselamatkan dalam keadaan kekal. Maka dari itu penderitaan yang kita alami hari ini, Koste, Bapak-bapak Ibu, bukan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Itu jauh. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal. Amin. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Apa Bapak Ibu? Ada pujian lama pemisah Leo nampilkan dulu. Pernah nyanyi, biar saya miskin di sini, tapi kaya di sana. Lagu-lagu tahun 45. Tapi hari ini Bapak Ibu kepingin sampai di tempat ini, kepingin yang miskin di dunia tangan. Loh, ada yang ngaco. Oh, kalau bisa Pak, saya kaya di dunia, tambah berlimpah kaya di sorga. Kan gitu ya. Tapi firman Tuhan memang seperti itu kok. Kalau kita ini datang kepada Tuhan dengan cara yang benar, maka hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Betul? Asal setia. Ya. Itu ketika ada Tuhan ngomong, bro, iki Sabtu iki lho bro, aku lek kantorku atau tokoku tambah rame bro. Ya. Titip yo perpuluhan apa meneh minggu Pak. Omset kita Pak. Bro, double 2 kali. Wes titip no Pak gembala. Pak titip
dari Pak A ya. Wis salamnya sama Tuhan Yesus yo. Aku kan wis nitip perpuluhan ya. Saudara, itu cara yang salah. Maka itu Bapak Ibu, ayo mindset yang seperti ini roban. Maka engkau akan mengalami pemulihan dan berlipat ganda. Amin. Datang dengan cara yang baik, yang sopan datang kepada Tuhan. Dan hari ini saya yakin kalau percaya, engkau akan disebut orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku, berbahagialah orang yang mengalami istimewa, yang dikatakan Tuhan, engkau adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Spesial yang pertama, bahwa kamu adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Artinya kita sudah dibenarkan. Justification. Yang kedua ada sanctification. Kita dipilih, dikuduskan, betul? Kita diberikan pengharapan yang baru. Dan yang ketiga ada kata glorification. Artinya Roh Kudus sudah memeteraikan, sudah memberikan kemuliaan bagi kita. Dan percaya Bapak Ibu kekasih, di tempat ini akan mengalami damai sejahtera, kekuatan dan kemuliaan. Saudara-saudaraku, kamu percaya Tuhan tidak menggantikan sesuatu yang lebih daripada yang lebih, tapi Tuhan mau supaya panjenengan datang dulu setiap hari dengan berlaku setia, engkau tunduk dan berpengharapan pada Tuhan. Yesus sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik atas segala hari-hari ini. Kiranya gereja GBPS Jalan Bimbing tidak berhenti sampai di sini. Dan saya yakin ada banyak pertambahan jiwa-jiwa terjadi. Pemuda-pemuda dari lain tempat dimanapun, dia akan rindu datang ke tempat ini. Nanti bro-bro seses datang ke merit, dan kau akan menunjukkan keturunan-keturunan ilahi yang sungguh-sungguh memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Jadilah gereja yang bermartabat, jadilah gereja yang memiliki kompetensi yang jelas, jadilah gereja yang memberi dampak positif bagi tetangga kanan kiri lingkungan di tempat ini. Beri kemuliaan. Ada cita-cita saat ini? Kiranya dengan firman Tuhan tidak saya perpanjang, dan yang jelas nama Tuhan lebih dari segala. Berbagai orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, terlebih melaksanakan firman itu siang dan malam, dan kita tundukkan kepala. Bapak Roh Kudus, kami bersyukur hari ini betapa kasih sempurna. Rencana Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walaupun firman hanya sebentar Tuhan, tetapi ingat bahwa ada keistimewaan kita orang yang percaya bahwa Engkau sudah memberikan kita dipilih menjadi orang yang benar. Yang kedua, kami menjadi orang yang benar-benar dibenarkan, dikuduskan. Dan yang ketiga, aku dimuliakan oleh kekuatan ilahi yang datang dari Engkau. Dalam nama Yesus kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati berkata, terima kasih waktu yang terindah